Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nina Talk kali ini kedatangan salah satu teman terbaik saya, sekaligus sahabat sih bisa dibilang. Sejak berteman sama dia, saya percaya bahwa antara cewek dan cowok itu bisa berteman kok tanpa ada baper-baperan. Karena kita sama-sama berbagi tentang, dia berbagi tentang tipikal cewek yang dia sukai, saya juga demikian. Kita ngobrolin soal mimpi-mimpi kita dan banyak hal. Karena itu hari ini saya mengundang dia untuk ngobrol di Nina Talk. Dan penasaran kan orangnya gimana? Ini dia orangnya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Boy Chandra Verniawan. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku juga merupakan sahabatnya Kak Nina. Aku biasanya panggil Oni sih kalau biasanya. Kan hari-hari itu aku selalu cerita sama dia terus. Yang aku bahas itu adalah mimpi-mimpi dan mimpi. Jadi teman-teman, Boy Chandra Verniawan ini bukan Boy Chandra yang penulis terkenal itu ya, tapi semoga nanti kedepannya akan menjadi penulis terkenal seperti Bang Boy Chandra. Amin. Karena namanya aja mirip, terus dia juga nggak usah pakai panggil beliau. Dia juga ngambil jurusan sastra. Dan hobi bedanya, kalau misalnya Boy Chandra yang penulis terkenal itu hobi nulis novel, kalau dia lebih jago nulis puisi teman-teman, kayak gitu. Jadi hari ini saya mau tanya-tanya banyak hal sih, mulai dari pengalaman dia, bukan pengalaman sih, mulai dari cerita dia sebagai anak sulung itu gimana, terus bagaimana dia masuk ke jurusan sastra sebagai seorang laki-laki, dan bagaimana dia di lingkup keluarganya itu tidak memiliki saudara perempuan, jadi bersaudara 2 orang, dua-duanya cowok gitu. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah, kamu setuju gak kalau misalnya saya bilang anak sulung itu harus kuat? Gak juga sih. Karena aku sebagai anak sulung, aku tuh rasa aku tuh cewek cowok, tapi di satu sisi kita bisa kuat karena ada di belakang kita orang-orang yang lemah. Contohnya, kalau adik aku tidak bisa cuci piring, otomatis aku yang sebagai anak sulung melakukan kewajiban itu. Kayak anak sulung itu sudah harus mempunyai tanggung jawab lah, seperti itu. Berarti anak sulung itu harus lebih bertanggung jawab. Iya. Terus sisi baik apa sih enaknya jadi anak sulung? Karena jujur saja kan saya anak kedua, bukan anak sulung gitu kan. Jadi tidak tahu gimana rasanya kalau jadi anak sulung. Apa sih enaknya jadi anak sulung? Enaknya jadi anak sulung, waduh, pertanyaan enak jadi banyak Enaknya ya pasti. Lebih banyak enaknya atau lebih banyak nggak enaknya? lebih banyak bingungnya. Soalnya kalau enaknya pasti urusan pendidikan, apalagi kita anak pertama nih. Oh, berarti lebih diprioritaskan. Iya, diprioritaskan karena kita kan awal apalagi saya kan dan adik saya cuma 2 bersaudara, jadi otomatis yang kakak kedua diprioritaskan pendidikannya. Tapi ada satu sisi kita harus mengalah. Itu mengalah itu termasuk bagian enaknya atau nggak enaknya? Nggak enaknya sih. Contohnya, kasih gambaran. Contohnya mengalah dalam hal apa? Pembagian sih, misalnya kalau kakaknya sudah pernah, berarti kasih dulu ke adiknya, begitu. Dalam hal misalnya pemberian, misalnya barang kecil dari orang tua, pasti yang lebih besar itu pasti ke adiknya dulu. Misalnya contoh kecilnya apa sih? Aku juga bingung. Ya, tapi kan itu lebih ke fair, bukan? Adil dong. Kalau misalnya kakaknya udah dikasih, adiknya juga dikasih. Yang nggak fair itu harusnya anak kedua lebih sering dapat sisa dari anak pertama. Lebih rugi adiknya dong. Kalau sama-sama seperti itu berarti fair, adil. Berarti ya, ini di tim adik atau tim kakak? Kan dia di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah. Kalau aku sih nggak bisa bedakan mana yang apa tadi?
anak kedua, anak pertama. Anak kedua, anak pertama. Kalau soal pembagian sih yang letak apa sisi negatifnya sih itu kayak kalau kakaknya sudah awalnya nih sudah diberikan porsi pertama, pasti adiknya diberi porsi keseluruhannya seperti itu. Pasti alasannya bilangnya begini, kamu kan udah pernah, jadi kasih dulu adikmu lagi begitu. Nah itu fair dong menurutku. Tapi porsinya itu nih susahnya jadi anak sulung ya, nggak tahu mana adiknya, karena kan kita rasa kita itu harus selalu mengalah sama yang adik begitu. Justru kalau aku merasa sebagai anak kedua, tapi ini waktu masih kecil itu pasti sering mendapat sisa dari anak pertama. Misalnya soal baju, kalau misalnya sudah nggak dipakai sama anak sulung, pasti dikasihnya ke anak kedua. Apalagi misalnya kakak kita, apalagi sama-sama cewek, apa punya kakak cewek gitu, jadi lebih ke dapat sisa sih. Dan itu sering banget diceritain sama anak kedua, itu derita anak kedua. Ya dia anak kedua karena dia 3 bersaudara, aku cuma 2 4. Oh iya, sekarang 4. Astaga, gitu, lupa. jadi kita masuk anak tengah gitu. Terus selama jadi anak sulung, apa hal terberat yang kamu rasa selain soal pembagian itu tadi? Tanggung jawab sih. Kamu dimanapun kamu berada, ingatlah teman-teman, kalau jadi anak pertama itu tanggung jawabnya besar untuk keluarga. Bukan toleransi sih, kayak kita itu sebagai pengayom dari adik-adiknya kita. Jadi keluarga itu pastinya lihatnya di kita, seberapa jauh kita berhasil itu pasti dilihatnya dari anak pertama. Jadi anak pertama itu kayak pijakan lah dari orang tua seperti itu. Jadi kayak pembuka. Iya, pembuka jalan. Jadi anak pertama itu pasti berat lah tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab itu dianggap sebagai beban atau itu dianggap beban nggak tanggung jawab itu? Itu adalah bentuk terima kasih sih, karena kita sudah dilahirkan ke dunia ini sama orang tua. Itu saja, karena tanpa mereka pun kita tidak akan ada. Jadi rasa tanggung jawab itu jadikan kita kasih sayang kita kepada orang tua itu sudah dalam bentuk rasa tanggung jawab seperti itu. Tapi kamu setuju nggak sih kalau misalnya ada yang bilang bahwa anak pertama itu harus selalu terlihat kuat, jadi nggak boleh memunculkan sisi lemah kepada adiknya, jadi harus selalu terlihat kuat, harus selalu memberikan contoh yang baik, harus selalu mengalah kayak gitu. Kamu setuju nggak sih kalau misalnya contohnya nih, kamu dalam keadaan terpuruk, misalnya gagal dalam suatu kompetisi atau apa, tapi kamu harus selalu tampil ceria di depan adik kamu atau di depan keluarga kamu. Aku sih sering begitu, kok tahu sih? Gimana ya, kalau aku setuju harus selalu terlihat kuat. Iya, kalau aku sih harus selalu begitu, karena itu dari awal memang kayak aku tuh selalu harus terlihat kuat, karena di belakang aku itu ada orang yang lemah, karena keterpaksaan juga kali ya. Misalnya kamu di dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan, dan di situ teman-temanmu udah sanggup, atau adikmu bahkan sekalipun, otomatis kamu yang merasa ya ini tanggung jawab saya, jadi kamu harus kuat bagaimanapun itu. Kamu bisa menangis seteriaknya dirimu di kamar di mana, tapi ketika bersama orang lain itu kamu tidak harus memperlihatkan sisimu, karena kamu merasa bahwa ketika kamu sedih berarti itu mereka merasa khawatir terhadap dirimu. Itu saja sih kalau menurut aku. Tapi berarti pernah nangis dong di kamar? Aku gimana ya, kalau itu kebiasaan itu kayaknya dari SD semua orang pernah lah, manusia kan. Enggak, maksudnya ngomongin sekarang, jangan SD kan masih ibaratnya kita masih kecil, tapi ngomongin sekarang sudah dewasa nih, masih merasa misalnya ada nggak sih tempat-tempat kamu untuk bercerita kalau misalnya lagi kesel, lagi apa gitu, lagi nggak suka sama situasi, atau lagi bertengkar sama adik, atau lagi ada yang nggak disuka gitu dari rumah, dari perlakuan orang rumah, kamu punya tempat nggak sih untuk berbagi cerita?
Salah Atau- satunya kamu kan? atau Salah satunya atau, kamu deh. atau emang kamu tipe orang yang nyimpen? Kalau aku sih lebih ke nyimpen dan buka pada saatnya deh. Kayak 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 kalau aku pun marah paling kalau aku marah aku pergi deh, aku jauh dari orang-orang. Karena kalaupun mereka tahu kayaknya lebih baik kita menjauh lah untuk meredakan sementara lah. Kalau untuk membuka cerita misalnya kamu lagi sedih, salah satunya kan Oni juga. Aku selalu cerita kalau misalnya aku begini pasti aku selalu cerita misalnya kalau ada keluhan atau apa, tapi tidak hari itu juga misalnya aku punya masalah aku ceritanya hari itu juga sama orang lain. Aku biasanya selalu berbenah, kok gini ya, oh mungkin begini ya, atau mungkin aku memang salah ya, atau begini. Biasanya sih aku selalu habis itu aku cari hiburan, biasanya aku dengar musik, itu aja. Terus kamu tipe orang yang akrab sama saudara nggak? Saudara kandung nggak? Aduh, oh, pertanyaannya itu ya. Kan cuma dua bersaudara, hanya dua bersaudara. Harus dan sama-sama cowok, harusnya akrab dong. Aku sih selalu dengar katanya sih mitos atau gimana, Mitos bukan atau mitos. fakta? Fakta ya bisa juga mungkin fakta. Kalau kita dua bersaudara terus dua-duanya laki-laki, kayaknya agak kikuk deh. Buktinya juga aku di rumah, aku juga sama adikku paling dia bertanya soal tugas, paling aku suruh ini begitu. Kalau di rumah Tapi sering ngobrol nggak sama dia? aku sering ngobrol sama dia itu kecuali ada momen kita lagi berdua atau ketika misalnya aku nggak dapat lagi tempat cerita nih. Aku cerita misalnya dia main gitar, pernah satu kali dia main gitar, aku bilang yuk kita menyanyi. Nah sambil di situ kita cerita bercanda. Kalau soal yang begitu-begituan mungkin nyambung, tapi kalau soal kehidupan kayaknya kalau sama saudara laki-laki kayaknya enggak lah. Kalau curhat masalah ini enggak lah, karena mungkin bukan enggak tahu juga ya. Kalau aku sama adik aku enggak sering cerita, diam, apalagi adik aku tuh pendiam. Berarti beda, karakternya beda jauh sama Iya, kamu. Beda jauh. Beda. Terus apa yang biasa kamu sampaikan ke adik kamu? Aku tuh selalu bilang dia orang tua. Karena kenapa? Aku pun sekolah aku selalu apapun keadaanku dimanapun aku berada, kesalahan apapun yang aku buat aku selalu ingat orang tua. Karena buktinya kan ayahku juga mohon maaf nelayan, ibuku juga ibu rumah tangga, jadi aku selalu bilang orang tua itu aja. Sebagai anak pertama, kamu merasa sudah sukses nggak? Maksudnya bukan sukses dalam taraf sudah karirnya sudah naik atau lain sebagainya, tapi sukses sebagai anak sulung dalam segi tanggung jawab, terus sebagai kakak lah. Kamu merasa sudah sukses nggak sebagai seorang kakak? Penilaian kesuksesan sih itu kan tergantung orang lain, tapi kalau mau dibilang sukses sebagai kakak aku rasa belum lah. Karena adik aku dan adik aku itu kayak bisa dibilang miskomunikasi lah, tapi aku selalu coba untuk buka itu momen itu, selalu mencoba lah. Istilahnya dari poin 1 sampai 10 kita sudah masuk di 5,5 begitu aja. Coba untuk menjalin komunikasi dengan adiknya. Kalau sama orang tua, kamu tipikal orang yang bebas bercerita apa aja ke orang tua. Misalnya kamu punya keinginan ini langsung disampaikan, atau misalnya kamu akan mendaftar ini diceritakan, atau misalnya kamu dapat ini diceritakan lagi ke orang tua. Kamu tipe orang seperti itu atau enggak, atau ya udahlah jalan aja gitu? Kalau aku itu ya itulah, kalau patokannya orang tua pasti apa-apanya orang tua. Keluar pun masih orang tua nih. Oh iya, sekarang. mau bahas itu juga. Aku Kenapa sampai di umur sekarang 23 tahun itu kalau keluar masih diatur jamnya di telepon? Wah, ketahuan. Bukan mungkin ya. Padahal cowok loh, kan cowok biasanya. Ya itu juga anehnya sih. Kalau
kalau aku keluar di kampung biasanya itu memang aku awal-awalnya sih pernah minta izin keluar, tapi karena aku pikir ya udah aku sudah umur 20, sekarang 23, baru ulang tahun loh. Oh iya 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 iya. 23. Terus kalau aku biasanya memang dari kecil dibiasakan harus kabarin, jangan bikin khawatir orang tua. Itu kayaknya salah satu kewajiban anak deh. Tapi kalau aku juga pernah bilang kenapa ya Tapi kan kamu kadang sering cerita kalau misalnya merasa iya, aku bahkan merasa terlalu dibatasi sebagai dibatasi waktunya, dibatasi apa ya namanya, pokoknya terlalu dibatasi sebagai seorang anak sulung laki-laki. mungkin itu salah satu bentuk perhatian mereka ya kali. Aku juga mungkin salah menafsirkan itu. Kalau mungkin di saat kita lagi ngobrol Gak usah tiba-tiba ngegas bos, gak usah ngegas. masalahnya tiba-tiba kita asik ngobrol lalu di telepon orang tua itu kan kayaknya kenapa ya kita di telepon, padahal sudah besar loh. Tapi itu kan kalau kita pikir-pikir nih manusia. Oh, ini mungkin salah satu bentuk perhatian mereka ke kita. Syukur-syukur loh umur 23 masih ada yang peduliin. Tapi kalau ada orang tua yang umur 23 tapi biarkan anaknya saja, itu kan Tapi lebih kan- miris lagi. Tapi kan kadang kamu kesal juga. Ya iya itulah. Aku baru sadar aku baru sadar itu. Mohon maaf ya. Nah pertanyaan terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan sebagai anak sulung, mewakili anak-anak sulung yang lain? Untuk anak-anak sulung seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh pulau Sulawesi Tenggara, aku selalu ingin mengatakan bahwa sebagai anak sulung kita itu harus kuat, terus mengayomi, terus memberikan yang terbaik untuk keluarga, menginspirasi, dan selalu berpikir positif. Sama satu, ingat yang di atas, karena setiap apapun yang kita lakukan kita harus selalu ingat yang di atas. Ada pesan-pesan, ada yang khusus nggak sih yang ingin disampaikan sebagai anak sulung? Karena masih kembali ke pertanyaan awal tadi, bahwa semua orang beranggapan bahwa anak sulung itu harus selalu terlihat kuat, padahal mereka juga manusia biasa yang kalau misalnya lagi lemah ya udah lemah, nggak harus tampil kuat di depan adik-adiknya. Gimana tuh cara mengatasi perasaan-perasaan seperti itu menurut Boy Chandra Kurniawan? Waduh, kalau bertanya tentang harus terlihat kuat sih, menurutku kamu bisa sedih tapi jangan tunjukkan ke mereka, itu aja. Jangan tunjukkan ke Iya. orang lain. Iya, karena takutnya orang lain akan sedih. Kita itu selalu harus menampilkan kebahagiaan begitu. Agar orang-orang di sekitar kita juga nggak merasakan Iya, sedih dan nggak sedih. khawatir. Iya. Oke. Itu Anda Oke, tahu. baik, pertanyaan itu tadi sekaligus menutup obrolan kita Waduh. hari ini. Terima kasih Kak Boy sudah main-main. Sama-sama. Mohon maaf ya kalau dari cara bicara aku atau tutur kata aku yang tidak sedap itu di luar dari diri aku. Kalau yang baik dari diri aku. Oke. Baik, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk langsung ke Thailand ya. untuk main-main ke Nina Talk, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Nina Talk episode Izinkan Anak Sulung untuk Bercerita, dan sampai jumpa di Nina Talk episode-episode selanjutnya.